Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 6 mata kuliah Creative and Analytical Thinking untuk menyampaikan studi kasus pola penalaran argumen pada artikel media Indonesia dengan judul dosen yang elitis. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Mas Dani Ashari NPM 0021, Mbak Erna Herawati NPM 0024, Mbak Hanasih Rahayuning Tias NPM 0042, Mas Cahya Wahyudi NPM 0153, saya sendiri Muslihah NPM 0158, dan Mas Agus Nur Haryanto NPM 0194. Analisis kasus. Argumen yang kami analisa pada pembahasan ini yaitu terkait penulisan berita pada media massa media Indonesia dengan mengambil sampel berita media Indonesia dan mengupas berbagai pola argumen yang digunakan dalam penulisan. Berikut merupakan contoh kasus yang bersumber dari mediaindonesia.com dengan alamat https://m.media-indonesia.com/opini-46073-dosen yang elitis. Analisis paragraf ke-1. Seorang mahasiswa magister mengadu tentang dosen penguji tesisnya. Dosen itu dinilai susah ditemui dan saran perbaikan tesisnya cukup menyulitkan. Padahal pembimbing dan penguji lainnya sudah setuju. Jika tidak segera disetujui penguji, mahasiswa bisa dikenai biaya semester lagi yang tidak murah. Pola penalaran yang digunakan yaitu deduktif dengan logika fungsional. Hal ini ditandai dengan kalimat pertama yang memuat pernyataan umum dan kalimat selanjutnya atau penjelas yang bersifat khusus. Ide gagasan paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama yaitu seorang mahasiswa magister mengadu tentang dosen penguji tesisnya. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Kalimat kedua, dosen itu dinilai susah ditemui dan saran perbaikan tesisnya cukup menyulitkan menggunakan pola argumen deduktif logika fungsional. Jika diuraikan maka P yaitu dosen itu dinilai susah ditemui. Q yaitu dosen itu dinilai saran perbaikan tesisnya cukup menyulitkan. Tanda konjungsi berupa dan, maka P konjungsi Q menjadi dosen itu dinilai susah ditemui dan saran perbaikan tesisnya cukup menyulitkan. Kalimat ketiga paragraf pertama menggunakan logika fungsional dengan bentuk konjungsi yang jika diuraikan yaitu P yaitu pembimbing lain sudah setuju, Q yaitu penguji lain sudah setuju. Konjungsi dan. Baik, kami lanjutkan materi selanjutnya yaitu analisis paragraf kedua. Akibatnya, mahasiswa terlihat stres, bingung bagaimana menghadapi dosen seperti di atas. Saya sering menerima keluhan serupa dari mahasiswa magister tentang pembimbing atau penguji tesis. Sikap dosen seperti ini juga akan sama saat itu pembimbing atau menguji tesis. Untuk paragraf kedua menggunakan pola argumen induktif, yaitu pernyataan pada kalimat pertama merupakan pernyataan khusus yang sebenarnya merupakan penjelasan akibat dari paragraf pertama. Dari hal tersebut, maka jenis induktif yang digunakan yaitu hubungan sebab akibat atau kausal. Untuk analisis paragraf ketiga, saya yakin hal ini terjadi hampir di semua kampus. Ada dosen yang cenderung menyulitkan mahasiswa saat menulis tesis. Entah sulit diketemui, susah dihubungi, atau saran perbaikannya tidak jelas atau sulit. Paragraf ketiga,
Pola argumentasi yang digunakan yaitu argumen deduktif dengan diawali pernyataan umum dan dilanjutkan oleh pernyataan khusus. Ide pokoknya ada pada kalimat pertama sebagai gagasan paragraf tersebut. Untuk kalimat ke-1 yaitu saya yakin hal itu terjadi hampir di semua kampus. Kalimat tersebut menyatakan kejadian umum hal ini, yang berarti kesulitan dalam bimbingan tesis. Argumentasi tersebut termasuk ke dalam argumen deduktif logika mutlak. Saya yakin kesulitan bimbingan tesis hampir terjadi di semua kampus. Pernyataan kesulitan menyatakan klaim umum, dan semua kampus menyatakan proporsi universal, yaitu term subjeknya luas, semua. Untuk kalimat ketiga yaitu kalimat ketiga secara penyusunan menggunakan argumen fungsional yang ditandai dengan kata disjunksi atau, yang jika diuraikan maka P sama dengan saran perbaikannya tidak jelas, Q sama dengan saran perbaikannya sulit, V disjunksi atau, P disjunksi Q sama. Analisis paragraf ke-6. Komunikasi yang baik tidak terjadi karena dosen bersifat elitis, padahal untuk menghubungi dosen saja sebagian mahasiswa memerlukan keberanian atau berpikir panjang. Mahasiswa menganggap dosen sebagai atasan atau orang penting yang tidak bisa dihubungi setiap saat. Anggapan keliru ini muncul karena ada dosen yang menempatkan dirinya seperti itu, padahal dosen profesi mulia yang tidak boleh merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar daripada mahasiswa sekalipun. Dosen harus bisa dan siap dihubungi mahasiswa kapanpun saat jam kerja. Penulisan pada paragraf ke-6 menggunakan pola argumen deduktif, di mana pernyataan kalimat pertama berupa pernyataan umum, sehingga kalimat kedua dan selanjutnya merupakan penjelasan dari pernyataan kalimat pertama, sehingga argumen paragraf ke-6 menggunakan pola deduktif. Kalimat kelima. Sementara itu, kalimat kelima paragraf ke-6 menggunakan pola argumen atau penalaran moral. Pernyataan ditandai dengan dosen profesi mulia yang tidak boleh merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar daripada mahasiswa sekalipun. Kalimat tersebut memiliki nilai baik. Selanjutnya, analisis paragraf ke-7. Komunikasi dosen yang buruk akan berdampak pada kejiwaan mahasiswa dan percepatan penyelesaian tesis. Banyak mahasiswa lama dalam penyelesaian studi atau bahkan gagal karena masalah komunikasi dengan dosennya. Seorang dosen tidak boleh sombong dengan mengabaikan mahasiswa. Menurut Henry Cloud 2008, jika orang punya karakter yang baik, etika dan integritas, mereka akan melahirkan kepercayaan. Mereka tidak akan mencuri, berbohong, dan plagiasi. Paragraf ke-7, pola argumen yang digunakan yaitu argumen deduktif fungsional. Pernyataan kalimat pertama bersifat umum, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan penjelas yang bersifat khusus. Letak ide gagasan pada kalimat pertama. Selanjutnya, analisis paragraf ke-8. Tesis adalah karya bersama, bukan hanya karya mahasiswa. Idealnya, setelah tesis selesai, maka diolah menjadi artikel ilmiah, di mana penulisannya adalah mahasiswa dan dosen pembimbing dan atau pengujinya. Bimbingan dosen mulai dari penulisan tesis hingga ke penulisan artikel ilmiah. Kadang dosen mudah menyalahkan tulisan mahasiswa, tapi tidak memberikan solusi. Mahasiswa diminta mencari dan menafsirkan sendiri kehendak dan pikiran dosen. Dosen tidak menunjukkan pekerjaan membimbing, tetapi suka menyalahkan orang lain atau sosiopat dan egois. Untuk kemudian analisis paragraf keempat. Bunyinya, masalah ini tidak terjadi seandainya dosen memiliki 3 sikap dasar.
yaitu integritas, gotong royong, dan etos kerja. Bukan saja karena ia menyandang gelar pendidik, tetapi juga dibayar mahal oleh negara dari hasil pajak rakyat. Paragraf keempat, pola argumentasi yang digunakan yaitu argumen induktif dengan jenis argumen generalisasi. Generalisasi merupakan jenis argumen yang menarik kesimpulan berdasarkan beberapa kejadian. Dalam hal ini, masalah ini tidak terjadi, atau dengan bentuk lain yaitu jika dosen bersikap integritas, maka masalah tidak terjadi. Jika dosen bersifat gotong royong, maka masalah tidak terjadi. Jika dosen bersikap etos kerja, maka masalah tidak terjadi. Kesimpulannya, jika dosen bersikap integritas, gotong royong, dan etos kerja, maka masalah tidak akan terjadi. Kemudian analisis paragraf kelima. Integritas adalah memenuhi komitmen. Dosen lupa bahwa tugasnya adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam hal sebagai pembimbing atau penguji tesis. Ia harus meluangkan waktu yang cukup untuk membimbing mahasiswa. Ia harus segera menjawab pesan atau telepon dari mahasiswa. Mengabaikan atau menunda menjawab pesan dan telepon mahasiswa merupakan ciri dosen tidak berintegritas. Dosen susah dijangkau mahasiswa, padahal tidak akan ada dosen jika tidak ada mahasiswa. Paragraf kelima, argumen yang digunakan penulis yaitu menggunakan pola argumen deduktif. Pernyataan umum pada kalimat pertama dan kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat pertama dan bersifat khusus. Kalimat pertama paragraf tersebut merupakan argumen deduktif yaitu logika mutlak. Sementara untuk kalimat kedua menggunakan argumen deduktif fungsional yang ditandai dengan konjungsi dan. P. Tugasnya adalah mengembangkan. Untuk Q, tugasnya adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Konjungsinya dan. P konjungsi Q menjadi tugasnya adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Kalimat ketiga merupakan argumen deduktif fungsional dengan menggunakan disjungsi atau. P. Ia harus segera menjawab pesan. Q. Ia harus segera menjawab telepon. Disjungsinya yaitu atau. P disjungsi Q menjadi ia harus segera menjawab pesan atau telepon dari mahasiswa. Untuk kalimat kelima menggunakan jenis argumen deduktif fungsional. Analisis paragraf ke-9. Bisa jadi sikap siosopat dan egois ini terjadi karena dosen tidak membaca secara seksama dan utuh tulisan mahasiswa. Ia tidak mau mendengarkan penjelasan mahasiswa dan sudah memandang rendah mahasiswa. Selain itu, menganggap dirinya lebih pintar dan tahu segalanya. Seseorang pembimbing atau penguji tidak akan baik atau berhasil jika tak mau membaca utuh tulisan mahasiswa dan mendengar penjelasannya sampai tuntas. Singkatnya, pembimbing dan penguji yang baik adalah pembaca dan pendengar yang baik. Bentuk penalaran yang digunakan dalam penulisan yaitu menggunakan pola argumen induktif dengan bentuk sebab akibat atau kasual. Kalimat pertama merupakan pernyataan khusus sedangkan kalimat selanjutnya masih berupa penjelas yang bersifat umum. Analisis paragraf ke-10. Maka tesis adalah karya bersama mahasiswa dan dosen. Adagium, tanggung jawab dan kualitas tesis yang ada pada mahasiswa tidak sepenuhnya bisa diterima. Masalahnya adalah jika dosen terlalu banyak membimbing dan menguji tesis dalam satu waktu karena minimnya dosen magister, dibutuhkan etos kerja dan keikhlasan dosen. Bentuk penalaran pada paragraf ke-10 menggunakan argumen penjelasan sebab akibat. Paragraf tersebut menjelaskan rangkaian akibat yang disebabkan oleh suatu kejadian sehingga bentuknya yaitu akibat sebab. Analisis paragraf ke-11. Selain mengajar,
Ada dosen yang pejabat struktural kampus, mulai dari rektor, dekan, sampai ketua prodi. Ada juga yang menjadi konsultan atau staf ahli di kementerian atau lembaga, menjadi pembicara di aneka kegiatan pemerintah dan swasta, menjadi asesor akreditasi, dan menjadi pengurus organisasi masyarakat atau organisasi profesi. Penalaran yang digunakan dalam paragraf ke-11 menggunakan pola argumen induktif dengan bentuk generalisasi, yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan kesamaan. Kalimat pertama merupakan bentuk pernyataan khusus dan kalimat selanjutnya memperjelas pernyataan pada kalimat pertama. Analisis paragraf ke-12. Di samping mengajar dan membimbing tesis, sebagian dosen harus menyelesaikan pekerjaan terkait posisi tersebut di dalam maupun di luar kampus. Terkesan dosen lebih memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan tambahan itu dibanding tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa. Dibutuhkan etos kerja dan komitmen dalam membimbing tesis di tengah kesibukan dosen di atas. Dosen tidak boleh asal membaca, asal membimbing, asal uji, dan asal menilai tesis. Dosen harus menentukan kesalahan atau kelemahan tulisan mahasiswa, sehingga bisa memberikan masukan yang konstruktif dan substantif, tidak hanya teknis. Paragraf. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis paragraf ke-13. Di sini ada pernyataan paragraf, kualitas tesis sangat bergantung pada kualitas bimbingan dan pertanyaan saat ujian. Kesungguhan dosen diperlukan terutama dalam menghadapi mahasiswa dengan kapasitas yang pas-pasan. Mereka tidak cukup diberitahu sekali, tapi harus berulang. Tidak selamanya dosen mendapatkan mahasiswa bimbingan dengan kategori pintar, cepat paham, dan cepat belajar. Kadang ia harus sabar dan kerja keras menghadapi mahasiswa bimbingan yang lamban paham dan lamban belajar. Ada mahasiswa yang pintar dan ada yang setengah pintar. Kemudian di sini untuk penulisan pada paragraf tersebut menggunakan pola argumen deduktif dengan pernyataan umum pada kalimat pertama dan penjelasan pada kalimat berikutnya. Ide pokoknya terletak pada kalimat pertama. Yang selanjutnya yaitu analisis paragraf ke-14. Di sini masalah sering terjadi karena dosen menganggap semua mahasiswa pintar atau cepat belajar. Dosen menganggap sikap cueknya atas pesan dan telepon mahasiswa bisa diterima semua mahasiswa. Padahal ada mahasiswa yang menganggapnya serius sehingga takut menghubungi dosen tersebut. Tidak semua mahasiswa bermental baja. Nah, di sini argumen yang digunakan dalam paragraf ke-14 yaitu argumen induktif dengan bentuk generalisasi. Hal ini ditandai dengan kalimat pertama merupakan pernyataan khusus dan kalimat berikutnya merupakan penjelasan yang bersifat penegasan. Sedangkan kalimat terakhir merupakan bentuk umum yaitu dengan bentuk tidak semua mahasiswa bermental baja. Yang selanjutnya yaitu analisis paragraf ke-15. Di sini diawali dengan kecuali itu. Dosen harus objektif dalam memberikan penilaian. Sehingga jika tesis bagus diberi nilai bagus, begitu juga sebaliknya. Dosen kita kadang terlalu mudah memberikan nilai sangat istimewa atau istimewa, A atau amin. Padahal tesisnya tidak layak diberi nilai tersebut. Tentu tidak boleh juga menjadi dosen yang pelit nilai. Dengan Albertson dan Kate Gore dalam Ethics in the Workplace 2012 menulis beberapa prinsip etika, yaitu menghormati hak orang lain, memenuhi janji, jujur, bertindak untuk kepentingan terbaik orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan jika memungkinkan, dan adil. Di sini bentuk penalaran pada paragraf ke-15 menggunakan penalaran deduktif dengan logika fungsional. Kalimat dalam paragraf ke-15 menggunakan bentuk konjugasi dan kemudian negasi tidak atau bukan dan implikasi jika. Ide pokoknya terletak pada kalimat pertama yang bersifat umum, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan penjelasan yang bersifat khusus. Nah, kemudian pada paragraf ke-16